berada di lokasi kedua yang kita tuju, yaitu di Kecamatan Sukanagara. Kali ini aku akan berkunjung kembali ke salah satu pelaku UMKM dengan nama usahanya adalah Kopi Gunung Sungging. Dan produk ini sudah menjadi salah satu produk unggulan dari 10 produk unggulan UMKM yang ada di Kabupaten Cianjur. Wah, cocok banget juga nih buat sobat-sobat semua pecinta kopi kayak aku. Seperti apa sih ciri khas dari Kopi Gunung Sungging ini dan dari mana kopi ini dihasilkan? Yuk langsung aja kita bertemu dengan ownernya, Mark Hugo. Mari kita let's go! Assalamualaikum. Kenalin, saya Lucy. Aku di sini mau bincang-bincang nih sama Teteh, boleh gak? Boleh banget. Silahkan masuk. Oke, siap. Oke sobat semua, kali ini aku sedang bersama dengan owner dari Kopi Gunung Sungging dengan Teh Denada. Ya, kita akan berbincang-bincang, boleh ya Teh? Boleh, boleh. Boleh, oke. Teh, terkait dari Kopi Gunung Sungging. Nah, kalau boleh kita tahu ini terinspirasi dari mana sih dan berdiri sejak tahun berapa? Kalau untuk Kopi Gunung Sungging sendiri itu kita dari tahun 2016 Ya. itu mulai penanaman. Nah, untuk namanya sendiri Kopi Gunung Sungging karena kita tuh punya lahan itu tuh lahannya tuh dari turun temurun ya, mungkin dari buyut kakek nenek gitu. Itu namanya Kopi Gunung Sungging. Nah, kita pertama kali menanam kopi di lahan tersebut. Oh iya. Jadi kita namakan Kopi Gunung Sungging gitu. Oh iya, jadi kopinya ini ditanam di Gunung Sungging. Nah, betul sekali. Kalau lebih tepatnya kayak gitu ya Teh. Oke, nah untuk pemasaran nih sejauh ini sudah sampai mana Teh? Untuk pemasaran alhamdulillah ya, kita juga sudah masuk ke paling jauh mungkin Arab Saudi. Terus sempat juga sebelum pandemi Covid nih kita ke Ukraina sebelum ada sebelum ada peperangan itu ya. Terus untuk daerah Cianjur kita pun memasuki beberapa kedai di Bandung juga, Jakarta juga, Bali juga, kita alhamdulillah sudah memasuki kedai-kedai mereka. Oke, keren sekali. Nah, untuk kisaran harganya dari berapa ke berapa nih Teh kopi? Untuk Kopi Gunung Sungging sendiri karena kita tuh memiliki kualitas yang sangat terjaga gitu. Kami itu untuk yang siap seduhnya itu di kisaran 100 gram itu harganya 30.000, masih bisa terjangkau lah untuk masyarakat. Ada varian lain mungkin harganya? Kalau untuk varian lain kayak misalnya 1 kilo itu kalau misalnya udah di roasting itu kita hargakan 300.000. Biasanya itu para kedai-kedai gitu. Oke, wah keren sekali ya. Jadi ini kemasannya mungkin bentuknya seperti ini gitu ya? Ya biasanya kan karena kita tuh pasoknya ke kedai-kedai, jadi kita tuh kayak langsung udah 1 kilo gitu. Oke, luar biasa sekali. Nah, untuk bentuk kopi yang dipasarkan ini tuh bentuknya ceri secara langsung atau ada serbuk-serbuk gitu? Kalau kita sendiri tuh sebenarnya kita jual green bean sama roast bean sama sebenarnya kita tuh ke yang siap seduh. Kalau untuk para kedai biasanya mereka minta yang green bean yang mereka roasting sendiri. Tapi untuk masyarakat sekitar di sini gitu, terus bagian kedai-kedai juga biasanya minta yang udah siap seduh. Gitu. Jadi ada istilahnya juga ya, roast bean sama green bean ya. Oke, keren-keren ya. Soalnya aku nggak tahu nih ya. Oke, terkait dari mendirikan usaha ini kan udah lama juga ya Teh. Nah, ada gak sih Teh tingkat kesulitan yang paling yang paling sulit gitu yang pernah Teteh temukan sejauh ini? Untuk sejauh ini sih sebenarnya yang sangat menyulitkan itu pas ya Kopi itu. Karena Kopi itu membatasi penjualan juga, terus harganya tuh harga kopi tidak stabil, anjloknya banget gitu. Jadi itu sih yang menyebabkan kayak kesulitan banget gitu. Dengan curah hujan yang tinggi, terus kondisi alam kan yang sekarang yang nggak bisa diprediksi, itu juga membuat
kopi itu terpengaruhi gitu, rasanya itu terpengaruhi gitu. Cuaca juga mungkin ya. Gitu, efek cuaca. Oke, tapi banyak hambatan atau tantangan yang terjadi itu bisa tertembuskan gitu ya, bisa dan sampai sekarang masih bisa bertahan tentunya ya. Alhamdulillah. Wah, keren sekali ya. Untuk pemasaran berarti tadi ke KP-KP ya. Apakah di e-commerce juga memasarkan produk ini? Ya, tentu saja. Kita juga mempunyai Shopee, terus kita juga ada di Tokopedia juga gitu. Terus kita juga di sini kerjasama dengan SMK Membangun Desa nih. Jadi kita pun dibantu oleh SMK untuk memasarkan produk kopi kita juga. Terus SMK juga beliau mereka menjual kopi produk mereka juga gitu, saling bekerja sama lah. Saling bekerja sama ya, keren sekali ya, dengan berbagai mitra juga ya, selain daripada KP juga SMK. Wah, keren banget. Nah, untuk mendirikan usaha ini kan kalau sendiri itu tidak mungkin ya Teh. Nah, kira-kira berapa karyawan ataupun berapa orang sih Teh untuk mendirikan usaha ini? Untuk mendirikan usaha ini kita tuh keluarga udah pastilah ya, keluarga terus relasi-relasi di luar sana gitu, seperti para dinas. Terus kita juga merapatkan di UMKM. Nah, untuk supaya pemasaran kita tuh lebih jauh dikenal oleh masyarakat gitu. Siap. Wah, keren banget ya dunia perkopian. Membuat saya banyak wawasan gitu ya, karena saya juga pecinta kopi. Nah, tapi kan di kopi itu ada istilah-istilah ya Teh, kayak tadi roast bean, terus apalagi green bean. Nah, itu boleh dijelasin nggak Teh istilah-istilah yang aneh yang belum kita ketahui? Nah, kalau kebetulan juga nih ya, di Kopi Gunung Sengging juga itu tidak hanya roast bean sama green bean aja. Kita juga mempunyai beberapa olahan, seperti misalnya ada WOS. Ada full WOS. Kalau WOS itu diproses. Si cerinya yang hanya digiling terus dicuci. Nah, kalau yang full WOS itu juga direndam dulu, dicuci bersih sampai lendirnya keluar gitu, sampai lendirnya bersih lah dari kopinya. Terus yang ketiga natural. Kalau natural itu si biji merah kopinya yang disebut cherry itu kita tinggal jemur aja di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering. Nah, kalau yang honey itu honey juga sama prosesnya. Honey itu digiling, terus nggak dicuci tapi langsung dijemur. Nah, kalau misalnya ada wine nih yang spesial di sini, wine-nya. Kalau wine itu kita prosesnya agak lama sih. Emang dari cherry yang memang baru dipilih grade A lah. Kalau misalnya kopinya grade A, terus kita simpan selama 1 bulan ataupun 1,5 bulan, itu baru bisa diproses, baru dijemur gitu. Simpan dulu. Proses penjemurannya kira-kira berapa lama nih Teh? Kalau misalnya sinar mataharinya bagus nih ya, kalau misalnya kita tuh kan menggunakan sinar matahari nih alami, jadi full matahari. Biasanya bisa sampai 1 bulan sih kalau misalnya memang bagus. Tapi kalau misalnya kayak sekarang nih ya, cuacanya agak buruk gitu, bisa berbulan-bulan. Jadi kopi itu harus sampai kadar airnya tuh di bawah 12%. Gitu. Itu biar untuk bagus gitu. Soalnya kalau masih basah itu bisa nanti si kopinya kalau disimpan dalam kondisi basah itu turun gitu, rasanya tuh jadi turun, terus jadi kopinya tuh kena hama lah. Kena hama. Wah, keren banget, banyak sekali istilah-istilah dalam dunia perkopian yang baru kita tahu. Dan Teh nih di hadapan kita juga ya, ini sudah ada kopi. Nah, ini jenis kopinya jenis apa? Ini natural. Natural. Ini untuk menuangkannya menggunakan metode apa? Untuk ini pakai P60 biasa. P60 biasa ya. Wow, keren. Boleh gak kita cobain nih Teh? Boleh. Mari kita coba ya. Mari kita coba ya. Nah, ini begini dulu. Oke, sobat, aku di sini berkesempatan untuk mencoba langsung kopi Gunung Sengging, yang mana ini tuh salah satu produk unggulan dari 10 produk unggulan UMKM yang ada di Kabupaten Cianjur. Wah, cocok banget nih buat sobat-sobat pecinta kopi. Jangan ngiler ya. Oke, bismillah ya. Meskipun pahit di awal, tapi manis di akhir. Luar biasa, ini tuh aromanya enak banget, seger, dan wanginya tuh khas gitu ya Teh? Di sini tuh wangi buah cerinya itu dapat karena kita tuh nanam di ketinggian kurang lebih 1000
1000 mdpl. Iya, Jadi si harum kopinya, si cherry-nya, rasanya meskipun kayak kalau yang baru pertama kali, aduh ini mah pahit, tapi sebenarnya pahitnya di awal, nanti manisnya di akhir. Asik. Kayak sebuah quotes juga nih ya. Iya. Enak banget ya, luar biasa, saya sampai ketagihan. Nah, buat sobat-sobat semua juga nanti pasti nih teh tertarik dengan mau mencoba kopi Gunung Sungging ini. Nah, boleh kita tahu gak ada media sosialnya mungkin buat mereka kunjungi gitu teh? Boleh banget. Terus kita juga di sini Kopi Gunung Sungging punya di Instagram ya. Oh iya, media sosial Media sosialnya ada Kopi Gunung Sungging ID. Oh iya. Terus di YouTube juga sebenarnya punya kita YouTube-nya Kopi Gunung Sungging. Terus yang di e-commerce-nya Kopi Gunung Sungging juga. Kopi Gunung Sungging ya. Cek sekarang juga dan beli sekarang juga sebelum kehabisan ya. Betul. Oke. Nah, teh kan tadi ini kopinya dihasilkan dari kebun, betul gak teh? Betul. Boleh gak kita sekarang ke kebun gitu buat buat melihat itu kebun itu? Boleh? Boleh banget. Oke, boleh banget. Oke, teman-teman semua, kita akan langsung ke kebunnya langsung untuk melihat kopi-kopi yang dihasilkan Kopi Gunung Sungging. Let's go! Oke sobat semua, aku sedang berada di perkebunan Kopi Gunung Sungging, masih bersama Teh Denada di sini ya. Oke Teh, ini perkebunannya sangat luas sekali. Kira-kira luasnya berapa dan ketinggiannya berapa di sini? Nah, kebetulan kalau yang di sebelah sini itu sekitar luasnya ada 2 hektar. 2 hektar setengahan lah. Ya, nah kalau Kopi Gunung Sungging di sini kira-kira ketinggiannya ada di 1000 mdpl. Wow, luar biasa, keren banget. Sampai begitu luas ya Teh. Kan luasnya tuh berapa tadi? 2 hektar? Iya, 2 hektar 2 hektar. Nah, dari 2 hektar ini menghasilkan kopi berapa bibit nih? Kalau di sini tuh kayak yang ini nih, ini termasuk bibitnya bibit lini S. Oh, lini S. Ya, Arabica lini S. Karena kan Arabica pendek-pendek ya. Kalau yang tinggi itu namanya Robusta atau kopi alam lah, kalau di sini suka disebut kopi alam. Di sini ada lini S, Siga Garuntang sama Yellow Castura. Oke. Perbedaan dari ketiga kopi itu ada sih? Nah, kalau sebenarnya kalau lini S sama Siga Garuntang itu nggak ada perbedaannya. Kalau misalnya Yellow Castura itu si buahnya itu warnanya kuning. Oh, gitu. Iya, yang jadi pembedanya itu di buah. Oke. Kira-kira untuk sebesar ini tumbuhan kopinya menghabiskan berapa lama Teh? Sebenarnya kalau kopi Siga Garuntang Arabica sama lini S itu kita cuman jaraknya 2 tahun. 2 tahun mereka udah bisa dipanen gitu. Iya. Biasanya kalau misalnya ini lagi lebat nih, lagi full sama buah karena sekarang cuacanya lagi gak nentu, biasanya satu pohon ini bisa menghasilkan kurang lebih 1 hari itu 5 kilo. 5 kilo? Iya, dari satu pohon 5 kilo berarti kisaran kalau misalkan pasca panen berapa ton yang didapatkan? Pokoknya kalau misalnya lagi bagus nih ya panennya, kurang lebih 1 ton lah. 1 ton per 1 hektar. Per 1 hektar. Oke. Wow, luar biasa. Nah, untuk tumbuhan kopi ataupun sejenis tumbuhan pastilah untuk perkembangannya membutuhkan pupuk nih ya. Nah, kalau untuk Kopi Gunung Sungging ini menggunakan pupuknya organik atau non organik atau perpaduan antara kedua hal itu? Nah, karena kebetulan di sini tanahnya masih subur, terus kita juga di sini memanfaatkan limbah kopinya sendiri untuk dijadikan pupuk. Contohnya kayak misalnya, kan kita hanya ngambilnya buahnya aja kan. Nah, si kulitnya dibuang. Nah, kulitnya itu yang kita jadikan pupuk jadi organik. Sama ditambah lagi pupuk dari hewani gitu. Oh iya, jadi intinya perpaduan juga, terus juga memanfaatkan limbah kopi. Iya, betul. Wow, keren nih ya sampai semua. Dan aku di sini sangat bahagia sekali gitu bisa berkunjung ke kebun dengan udara yang sejuk juga. Udaranya juga sejuk sekali gitu. Oke Teh, kalau terkait perbedaan antara kopi Robusta terus juga jenis kopi Arabica, nah itu seperti apa Teh perbedaannya? Oke, kalau misalnya kopi Arabica tuh ini masih mentah ya. Sebenarnya ini belum boleh dipetik. Kita petiknya kayak cuman satu-satu nih, matangnya ini kan masih keras nih. Nah, di sini ada yang udah matang nih, kebetulan ada 1. Karena kopi itu matangnya satu-satu ya. Oh iya, enggak semuanya langsung. Ya. Nah, oke.
Ini ada yang matang. Nah, perbedaannya antara kopi Robusta sama Arabica itu, kalau Arabica tinggal dipencet gini aja tuh, dia kan udah keluar kan. Iya, tuh. betul. Mudah banget kayak tuh kopinya. Oke. Langsung nggak usah keras. Nah, kalau misalnya yang Robusta, dia itu meskipun udah merah mulus, dia susah keras banget gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Itu juga mungkin ya, perbedaan antara Robusta sama Arabica gitu. Tingkat kematangannya kira-kira berapa lama nih Teh? Kalau untuk dari ini nggak bisa diprediksikan ya, karena ini satu-satu matangnya. Oh iya, satu-satu. Oh iya. Pokoknya sekitar panen itu 6 bulan. Wow, 6 bulan ya, gitu dari ya. masa bunga sampai dari masa nih kayak misalnya ini akan terus nanti akan banyak terus tumbuh lagi selama 6 bulan. Jadi panen kopi itu meskipun nunggunya 2 tahun, tapi selama 6 bulan kita terus panen tiap hari gitu. Yang 6 bulan satu kali ya Teh. Kayak panen padi ya. Iya. Oke, sobat semua, kita sudah tahu nih perbedaan antara jenis Arabica juga Robusta. Oke Teh, kan di sini Teteh sebagai pelaku UMKM ya. Ya, betul. Nah, kalau boleh kita tahu sejauh ini perhatian pemerintah daerah terkait UMKM yang ada di Kabupaten Cianjur, khususnya kepada Teteh pelaku UMKM ini seperti apa sih? Alhamdulillah sih ya, karena semenjak saya bergabung dengan UMKM, terus pemerintah juga kabupaten ya, misalnya Bapak Bupati juga mereka meresponnya lebih bagus lah, baik lah gitu. Apalagi tentang kopi, karena kan kopi menjadi salah satu ciri khas dari Cianjur nih gitu. Mereka juga kayak selalu menyediakan untuk perizinan gitu. Nah, alhamdulillah saya juga sudah difasilitasi oleh mereka tentang perizinan untuk UMKM gitu. Terkait perizinan, apakah ada kesulitan atau tidak Teh? Alhamdulillah untuk saat ini saya belum menemukan kesulitan karena orang-orangnya juga sangat benar-benar membantu dari awal sampai akhir gitu. Oke, berarti pemerintah daerah Kabupaten Cianjur sangat mendorong juga mendukung penuh terhadap UMKM. Betul. Keren banget. Berarti Teteh tahu ya terkait program pemerintah daerah Kabupaten Cianjur yang 10.000 pemberdayaan UMKM. Ya, betul. Tahu banget. Karena mungkin ikut ya waktu Business Manager Competition dan kopi Gunung Sungging ini menjadi salah satu produk unggulan dari 10 produk UMKM yang ada di Kabupaten Cianjur. Wah, keren banget. Mudah-mudahan makin maju dan makin sukses. Amin. Ya. Itulah dia keseruan aku bersama dengan Teh Denada ya. Kita berkeliling-keliling perkebunan kopi Gunung Sungging. Banyak banget pengetahuan yang kita dapatkan terkait jenis-jenis kopi dan lain sebagainya. Terus juga luasnya beberapa hektar ya Teh. Wah, keren banget. Nah, buat teman-teman semua yang penasaran juga mau mencoba kopinya secara langsung, boleh datang ke Kecamatan Sukanagara juga ya Teh. Terus juga boleh langsung kepo Instagramnya atau media sosialnya ataupun juga e-commerce-nya ya teman-teman semua. Oke, di episode kita kali ini mungkin hanya itu saja. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya Lutfi Aidaningsi mewakili segenap kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Jangan lupa sampai jumpa di episode selanjutnya. Sebelum aku pamit, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi di bawah ini agar sobat semua selalu dapat video terupdate dari Cirex TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih banyak. Sama-sama.